Saya Aura Aurelia Putriandi dengan NIM 2407873 dari kelas 2F akan mempresentasikan hasil esai saya yang berjudul Manusia sebagai Ibu dari AI, esensi dari analogi Geoffrey Hinton. Tahukah kalian bahwa pada 2016 Microsoft meluncurkan AI pertama bernama Tai di Twitter atau yang sekarang akrab disebut sebagai X. Namun hanya dalam waktu 16 jam Tai harus dinonaktifkan karena merespon dengan kicauan rasis, ofensif hingga mendukung genosida. Kasus Tai di sini menunjukkan bahwa AI tanpa bimbingan dan pengawasan yang tepat bisa menyimpang dari nilai kemanusiaan. Dari sinilah muncul urgensi pentingnya keterlibatan manusia dalam perkembangan AI. Selanjutnya, Geoffrey Hinton atau yang biasa dijuluki sebagai Godfather of AI menyampaikan bahwa AI saat ini seperti balita yang sangat pandai. Mereka belajar dari manusia sebagai ibu, tetapi tidak benar-benar memahami dunia. Analogi ini menyiratkan bahwa manusia punya tanggung jawab moral dan intelektual dalam membimbing pertumbuhan AI seperti ibu terhadap anaknya. Nah, ada juga makna hubungan antara ibu dan anak yang dibahas oleh Geoffrey Hinton. Seorang ibu pada dasarnya akan selalu memberikan segalanya untuk anak mereka, baik itu kebutuhan secara fisik berupa makanan atau pakaian, hingga kebutuhan emosional seperti kasih sayang dan juga rasa aman. Sementara itu, balita adalah makhluk yang sangat polos, belum punya kemampuan untuk menyaring informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan dunianya. Mereka akan langsung menerima segala hal tanpa filter sama sekali. Nah, disinilah hubungannya antara analogi Geoffrey Hinton dengan makna hubungan ibu dan anak. Balita berlayaknya seorang AI. Dia akan menyerap semua data dan semua input yang kita berikan tanpa tahu makna atau hal yang benar dan yang salah. Karena itu, jika kita sebagai manusia bertindak sebagai seorang ibu yang penuh tanggung jawab, maka kita bisa membimbing AI untuk tumbuh secara aman, bermanfaat, dan juga selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, teman-teman, tahukah kalian bahwa ada 3 peran utama seorang manusia sebagai ibu atau pengasuh dari AI? Dia adalah seorang pendidik, pengawas, dan juga penentu batasan bagi AI. Manusia adalah pihak yang menciptakan AI. Maka secara moral dan fungsional kita bertanggung jawab atas pertumbuhan dan arah AI itu sendiri. Kita juga bersikap dan berperilaku sebagai penentu makanan, di mana kita setiap hari akan memasukkan data dan berinteraksi langsung dengan AI. Maka dari itu penting untuk kita menyadari bahwa kita bukan hanya seorang pengguna teknologi, namun juga pengasuh dari sebuah kecerdasan baru yang sangat kuat. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai kasus-kasus antara AI dan manusia yang pernah terjadi di dunia. Di sini ada 4 pembahasan. Yang pertama adalah kasus yang sudah dibahas di awal, yaitu Tai atau chatbot yang diluncurkan di aplikasi Twitter. AI bisa belajar hal buruk jika tidak diawasi dengan baik. Tai menyerap semua ujaran kebencian yang ada di internet pada saat itu, lalu mengulanginya seolah-olah itu normal. Hal inilah yang menjadi dasar dan timbulnya pengawasan yang harus lebih diperketat oleh manusia. Yang kedua, ada Amazon Recruitment. Sistem ini mendiskriminasi pelamar perempuan karena model AI-nya dilatih dari data lamaran sebelumnya yang mayoritas berasal dari laki-laki, sehingga penilaiannya lebih condong ke laki-laki dibandingkan ke perempuan. Jadi teman-teman, analogi Geoffrey Hinton bukan hanya relevan, tapi sudah krusial di abad sekarang. Kita tidak bisa ya serta-merta langsung menjadikan AI sebagai partner baik itu dalam diskusi atau bahkan mengambil keputusan. Kita tetap harus bersikap sebagai seorang ibu, di mana keputusan utama dan yang terbesar adalah di manusia itu sendiri. Kita juga harus bersikap sebagai ibu yang bertanggung jawab dan mendorong sikap kritis serta kesadaran penuh, sehingga dalam penggunaan AI nantinya kita akan selalu berhati-hati dan selalu waspada terhadap ancaman. Maka dari itu, kita sudah selayaknya harus mendidik anak kita, yaitu AI, dengan penuh perhatian tapi juga dengan batasan-batasan. Sekian
Sekian materi dan informasi yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.